semuanya, salam sehat. Semoga kalian tetap bersemangat ya. Ayo kita belajar matematika dengan penuh semangat. Nah, kali ini kita akan belajar cara cepat menentukan fungsi inverse. Kalau yang lalu kan kita sudah belajar bagaimana menentukan fungsi inverse secara perlahan-lahan ya. Pelan-pelan supaya kalian tahu dari mana ya asalnya ya. Oke, nah sekarang kita belajar dengan cara yang lebih cepat. Yang pertama yaitu menentukan inverse fungsi linear. Nah, jika diketahui fungsi f bentuknya ax ditambah b ini adalah fungsi linear, maka fungsi inversenya yaitu f inverse adalah f inverse x dikurangi b per a. Jadi b-nya ke sini, lalu a-nya menjadi penyebut ya. Yang lalu sudah video yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau bentuk linear ditambah b nanti inversenya adalah dikurangi b. Jadi ini menjadi lawan dari b. Kalau di sini tambah ini kurang, kalau di sini kurang di sini tambah. Lalu di sini a, maka di sini per a. Oke ya, paham ya? Oke, contohnya misalnya seperti ini. Contohnya yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 5. Tentukan inverse fungsi f. Nah, penyelesaiannya begini ya. Fx-nya sama dengan 2x dikurangi 5. Berarti di sini a-nya 2, di sini b-nya negatif 5, sehingga fungsi inversenya itu dikurangi negatif 5, x dikurangi negatif 5 atau lawan dari negatif 5 ini ya. Tadi kan sudah sampaikan menjadi lawannya. Nah, lawannya dari negatif 5 adalah tambah ya, jadi x tambah 5 per 2. Oke, sangat cepat ya. Kalau kalian sudah terbiasa akan lebih cepat lagi. Oke ya, jelas? Nah, contoh yang kedua. Diketahui fungsi gx sama dengan sepertiga x ditambah 2. Tentukan inverse fungsi g. Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi. Bagian ini a, ini bagian b ya. Ini tambah 2 positif ya. Nah, sehingga inversenya lawan dari 2 menjadi kurang 2 atau negatif 2. Jadi x dikurangi 2 per sepertiga, ini a-nya sepertiga di sini. Kalau dibagi sepertiga sama saja dikalikan dengan kebalikan dari sepertiga yaitu 3. Ya, jadi x dikurangi 2 dikalikan 3 menjadi ya, g inverse adalah 3x dikurangi 6. Oke ya, paham ya? Oke ya. Nah, sekarang bentuk yang kedua yaitu menentukan inverse fungsi pecahan linear. Bentuknya seperti ini. Fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Tambahnya ini tambahan supaya penyebut di sini tidak 0, jadi x-nya tidak sama dengan negatif d per c ya. Nah, inversenya ini perhatikan, ini kita hanya akan memindah, ini menukar a dipindah ke bawah, d dipindah ke atas ya. Yang atas itu diambil yang ada x-nya ini, yang ada x-nya itu ini ya. Yang bawah yang diambil yang tidak ada x-nya, itu ini ya. Nah, ini lalu ditukar ini ya. Jadi a ditukar ke bawah, d ditukar ke atas. Oke ya. Nah, tetapi menukarnya apa?
D-nya menjadi lawan dari D, jadi negatif D, lalu A-nya menjadi negatif A. Awas ya, perhatikan, jadi ditukar, lalu lawannya ya, lawannya masing-masing. Jadi kalau D ini positif menjadi negatif, atau kalau D ini negatif nanti menjadi positif ya. Demikian juga dengan yang A. Nah, kalian beri tambahan supaya penyebutnya tidak nol. Penyebutnya tidak nol, yaitu X tidak sama dengan C per A. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya ya, contoh yang ketiga. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1, x ditambah 4. Ini x tidak sama dengan negatif 4 ya. Ini ada tambahnya untuk tidak sama dengan 0 ya. Nah, penyelesaiannya itu adalah ini fx sama dengan 2x ditambah 1, x per x ditambah 4. Bagian A ini, bagian B yang ini, yang 4 ini, A-nya 2, D-nya 4. Lalu kita tukar ya, tukar tempat. Nah, 4 menjadi negatif 4 ke atas, 2 menjadi negatif 2. Paham ya? Sehingga fungsi inversnya adalah negatif 4x ditambah 1 per x dikurangi 2 untuk x tidak sama dengan 2. Jadi ini x-nya tidak sama dengan 2 supaya tidak 0 penyebutnya. Oke ya, paham ya? Jadi saya ulang, ini tinggal ditukar ke sana. Awas, yang atas diambil yang ada X-nya, yang bawah yang diambil yang tidak ada X-nya. Oke? Paham ya? Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, yang keempat, contoh keempat. Diketahui fungsi g X sama dengan X dikurangi 3 per 5x dikurangi 2 untuk x tidak sama dengan 2 per 5. Tentukan invers fungsi g. Nah, caranya sama seperti tadi. Ini fungsinya ya. Nah, kita ambil yang atas yang ada x-nya. Berarti ini artinya berapa? Ya, artinya 1. A-nya 1. Jadi kalau tidak ditulis itu 1. Oke. Lalu B-nya ini, B-nya adalah D-nya negatif 2. D-nya negatif 2. Kemudian kita tukar tempat, oke? Kita tukar tempat. Kita tukar tempat seperti ini. Negatif 2 ke sana menjadi lawannya negatif 2. Lawannya negatif 2 adalah 2 ya. Lalu 1 dipindah ke bawah menjadi negatif 1. Oke, menjadi negatif 1 ya, bukan karena di sini tandanya kurang, bukan, tapi 1 menjadi negatif 1 ya. Ini jadi hasilnya adalah 2x dikurangi 3 per 5x dikurangi 1. Oke ya, paham ya? Untuk x tidak sama dengan 1/5. Jadi diberi tambahan supaya penyebutnya ini tidak 0. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kelima. Contoh kelima. Nih. Diketahui fungsi fx sama dengan x dikurangi 5 per 3x. Untuk x tidak sama dengan 0 ya. X-nya tidak sama dengan 0. Tentukan invers fungsi f. Caranya sama seperti tadi. Fungsinya adalah fx sama dengan x dikurangi 5 per 3x. Kita yang atas ambil yang ada x-nya. Yang ada x-nya ini koefisiennya berapa? Ya, 1. Nah, 1 di sini kalau tidak ditulis 1. Di sini yang tidak ada x-nya ada enggak? Oh, enggak ada, berarti 0 ya. Jadi D-nya 0. Maka kita tukar tempat. Kita tukar tempat di sini ya. Oke, ini ke atas, yang satu ke bawah. Jadi 0x ya.
3X ini 1 menjadi negatif 1. Oke. 1 menjadi lawannya 1, ini negatif 1. Sehingga karena 0X itu 0, berarti negatif 5 per 3X dikurangi 1. Ini fungsi inversnya. Ya, untuk X tidak sama dengan 1/3. Oke, paham ya? Jadi untuk mencari inversnya, maka saya ulangi, yang bagian atas diambil yang ada X-nya, yang bagian bawah diambil yang tidak ada X-nya. Gitu ya, paham? Jadi nanti akan lebih cepat. Ya, kalian nanti bisa belajar lagi, berlatih lagi. Yang tekun pasti bisa. Oke ya, akhir kata, selamat belajar.